Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 11 PAS 1. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pelajaran kita tentang SKI, yaitu Organisasi-Organisasi Islam Indonesia. Nah, minggu yang lalu ada Bapak tugaskan kalian di halaman 119 mencari peran tokoh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dalam perkembangan Islam Indonesia. Nah, sekarang akan Bapak acak dulu 3 orang di antara kalian. Siapa-siapa nanti yang akan berkomentar tentang peran Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dalam perkembangan Islam Indonesia. Kita mulai. Yang pertama adalah silakan berkomentar. Kemudian komentarnya ini nanti dikirimkan ke nomor Bapak 0852 7578 3636 lewat WA dengan pesan suara atau lewat PN. Jadi kalian bertiga anak-anak Bapak nanti yang terpilih namanya kalian kirim komentar kalian lewat VN, tapi dengan syarat bahwa apa yang disampaikan oleh kawan kalian yang pertama coba dicari yang tidak ada di situ, kemudian disampaikan oleh yang kedua. Kemudian yang ketiga juga yang menyampaikan yang ketiga itu yang tidak ada disampaikan oleh yang nomor 1 dan nomor 2. Paham ya? Kemudian kita lanjut, kita putar lagi wheel of name-nya. Coba Bapak pilih 3 orang. Nah, 3 orang ini nanti akan berkomentar tentang peran Raden Haji Umar Said Cokroaminoto dalam pada masa pergerakan nasional. Nah, sama seperti yang tadi, kalian juga ketika berkomentar tentang peran Raden Haji Umar Said Cokroaminoto dalam pada masa pergerakan nasional juga yang disampaikan yang pertama penyampaian yang kedua, komentar yang kedua usahakan tidak ada disampaikan lagi yang telah disampaikan oleh komentar yang pertama. Begitu juga dengan pengkomentar yang ketiga, usahakan supaya yang kamu sampaikan itu tidak ada di dalam yang disampaikan oleh komentar yang kedua. Demikian anak Bapak paham maksudnya? Silakan kirim lewat PN ke nomor 0852 7578 3636. Terima kasih. Anak-anak Bapak sekalian, ini dia yang berkomentar tentang Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Coba kita lihat. Yang pertama berkomentar adalah Rizky A. Rizky Ar-Rahman, boleh berkomentar lewat VN, silahkan. Kemudian yang kedua, yang berkomentar yang kedua tentang Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi adalah Abidan. Silahkan ya, Mang. Kemudian komentar yang ketiga tentang Syekh Khotib Al-Minangkabawi adalah Asrial Qadri. Silahkan ya. Kemudian kita putar yang berkomentar tentang Raden Haji Umar Said Cokroaminoto. Pabian.
Silahkan. Kemudian yang kedua yang berkomentar tentang Raden Haji Umar Said Cokroaminoto adalah Abidan. Kemudian yang ketiga yang berkomentar tentang Raden Haji Umar Said Cokroaminoto adalah Marwan Shah. Selamat ya. Jadi silahkan kalian kirim hasil deskripsi kalian melalui atau lewat VN pesan suara lewat WA. Bapak tunggu hasilnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11 PAS 1. Materi kita hari ini adalah kita lanjut ya tentang organisasi Islam Indonesia. Buka bukunya halaman 122. Nah, anak-anak Bapak sekalian, organisasi Islam Indonesia pada waktu itu ada namanya Sarekat Dagang Islam, di mana Sarekat Dagang Islam ini bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada Al-Jami'at Al-Khair, ini bergerak di bidang sosial. Kemudian ada organisasi Al-Irsyad, bergerak di bidang pendidikan. Kemudian ada Persis, bergerak di bidang pendidikan dan pemurnian akidah dari bid'ah dan khurafat. Nah, anak Bapak sekalian, apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi dikerjakan oleh umat yang setelahnya. Namun jangan salah, bid'ah ini ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik contohnya adalah peringatan Maulid Nabi Besar, peringatan Isra Mi'raj, peringatan 1 Muharram, di mana peringatan hari besar ini tidak dilaksanakan oleh Nabi, tetapi dilaksanakan oleh umat setelahnya, mengingat dan menimbang bahwa jika tidak dilakukan peringatan ini, maka umat Nabi Muhammad akan melupakan tentang sejarah Nabi Muhammad dan sejarah turunnya ibadah sholat dan merayakan tahun baru Islam. Sementara yang kalau dia bid'ah yang buruk itu adalah praktek keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam atau melenceng dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuklah itu percaya kepada mistis, percaya kepada tahayul dan sebagainya. Kemudian ada namanya pemurnian akidah dari khurafat. Itu tadi ya, menjauhkan syariat Islam dari mitos-mitos atau tahayul atau kepercayaan orang terdahulu yang tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan dan pemurnian akidah. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pendidikan dan moderasi beragama di dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan moderasi beragama di sini anak Bapak adalah bagaimana kita menjalankan agama kita sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang seharusnya. Maksudnya adalah moderasi di sini kita bisa menjalankan agama tanpa menjelek-jelekan agama lain, dan kita juga menghargai penganut agama lain. Kemudian kita juga bisa menerapkan toleransi. Inilah dia organisasi Islam yang ada di Indonesia, yang pernah ada di Indonesia,
Kemudian silakan anak-anak Bapak dibuka bukunya halaman 124. Di sini tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian adalah ada di sini 7 organisasi Islam. Pilihlah satu yang menarik bagi kalian. Kemudian tugasnya adalah coba jelaskan organisasi ini melalui boleh poster, boleh PPT, tapi di sini Bapak batasi hanya maksimal 2 lembar. Jadi boleh kalian buat dalam bentuk poster, tetapi dari poster itu kita sudah memahami, sudah tahu banyak tentang organisasi tersebut. Oke, mantap anak-anak Bapak sekalian. Pilih salah satu organisasi yang di antara yang 7 ini. Ada tadi Jami Al-Khair, ada Sarekat Dagang Islam, ada Persatuan Umat Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persatuan Islam, dan ada Nahdlatul Ulama. Jadi pilih satu, kemudian coba anak-anak Bapak dibuat menjadi sebuah poster atau PPT juga boleh, dalam bentuk Canva juga silahkan ya, tapi maksimal hanya 2 lembar saja. Demikian anak Bapak, selamat mengerjakan, semoga sukses. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.